Shalom jemaat-jemaat yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan kita berjumpa kembali di dalam program Menara Doa Online AGCC GBT Kota Kudus. Mari saudara-saudara kita siapkan hati pikiran kita akan menikmati hadirat Tuhan, menikmati berkat Tuhan, sehingga setiap hari hidup kita boleh semakin melihat kebaikan dan kasih setia Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita masuk lebih dalam hadirat Tuhan. Bapa, kami bersyukur atas kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami, Engkau siap untuk memberkati kami. Dan kami mau siapkan hati pikiran roh kami, supaya hati pikiran roh kami dapat Engkau jamah, sehingga kami boleh melihat sesuatu yang besar, sesuatu yang ajaib terjadi dalam kehidupan kami. Urapi kami semua, layakkan kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami rindu meninggikan nama-Mu selalu. Haleluya. Amin. Saat kita mengalami berbagai macam masalah, persoalan, pencobaan, tetap percaya ada Roh Kudus yang hadir di tengah-tengah kita. Katakan pujian ini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Hadir di sini, Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Tuhan Maha Tinggi. Hadir di sini, Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Tuhan Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Tuhan Maha Tinggi. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku,
diutus Bapakku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Tuhan Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Tuhan Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Tuhan Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Haleluya. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Tuhan Maha Tinggi. Angkat tanganmu, katakan, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Tuhan Maha Tinggi. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih, ku sembah. Kiara lama Yesus, haleluya. Kiara lama Yesus, Kiara lama Yesus, lo haleluya. Glory, glory, glory. Oh kami sembah. Kami sembah. Kami puji Engkau. Kami sembah Yesus. Haleluya. Engkau sungguh baik. Haleluya. Haleluya.
glory, glory, glory. Haleluya. Glory, glory, glory. Oh, haleluya. Glory, glory, glory. Ku sembah, ku sembah. Terima kasih Bapa, Engkau baik. Ku sembah. Kami rindu membuka hati kami, karena kami tahu saat kami membuka hati, di situ Roh-Mu pasti bekerja. Tetapi Tuhan, ampuni kami, seringkali kami menutup hati kami untuk suara-Mu, untuk firman-Mu, untuk teguran-teguran-Mu, sehingga kami mengalami berbagai macam pencobaan oleh karena diri kami sendiri. Tetapi Tuhan, siang hari ini kami mau buka hati kami, biar Engkau memenuhi setiap hati kami dengan Roh-Mu, dengan kuasa-Mu, sehingga hati kami selalu menyembah-Mu, sehingga kami boleh merasakan jamahan-Mu, kuasa-Mu mengalir dalam setiap hidup kami. Tuhan, kami rindu untuk memuji-Mu, kami rindu untuk menyembah-Mu Tuhan. Yesus, Yesus, sama-sama katakan dengan lembut. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Sumut-sumut kami patahkan dalam nama Ku Yesus. buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Tuhan Maha Tinggi. Ku buka hati menyembah-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Tuhan Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Sama-sama angkat tangan kita. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Tuhan Maha Tinggi. Sekali lagi katakan, ku buka hati, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk sebentar kami menerima kebenaran firman-Mu. Yesus, penuhilah kami dengan firman-Mu. Yesus, penuhilah kami dengan kuasa-Mu. Yesus, haleluya. Jamahlah kami, jamahlah kami. Yes, haleluya, amin. Dengan kuasa Tuhan Maha Tinggi. Sekali lagi dengan iman sama-sama katakan, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Tuhan Maha Tinggi. Haleluya, haleluya. Kami siang hari ini sungguh bersyukur kepadamu, karena kami tahu Tuhan, di mana 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, Engkau hadir di tengah-tengah setiap kami. Oleh sebab itu Tuhan, siang hari ini kami mau naikkan doa kami.
Kami mau naikkan doa untuk gereja kami, AGCC GBT Kota Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkat-Mu melimpah di gerejamu ini. Di dalam nama Yesus, berkat double porsi, bahkan berkat triple porsi ada atas gerejamu AGCC GBT Kota Kudus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, berkat jasmani, terlebih berkat rohani ada atas gerejamu AGCC GBT Kota Kudus. Kami percaya ada kesatuan, ada persatuan di tengah-tengah gerejamu, sehingga Tuhan ketika kami jemaat-Mu, ketika kami umat-Mu, hamba-hambamu berkumpul bersatu, kami akan menerima berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Berkat Tuhan yang ajaib mengalir atas kehidupan AGCC GBT Kota Kudus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu tidak dapat dibatasi oleh apapun di dunia ini, karena kuasa-Mu jauh melampaui apa yang ada di dunia ini. Kuasa-Mu lebih besar daripada setiap kuasa-kuasa jahat yang ada di dunia ini. Tidak ada yang dapat bertahan menghadapi Engkau ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami percaya jiwa-jiwa akan dimenangkan di AGCC GBT Kota Kudus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, jiwa-jiwa dimenangkan, jiwa-jiwa dimenangkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya setiap kami jemaat-jemaat Tuhan diberkati Tuhan. Kami percaya kami diberikan Tuhan pewahyuan, hikmat, kebijaksanaan, roh takut akan Tuhan ada di tengah-tengah jemaat AGCC GBT Kota Kudus. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami mendengarkan firman-Mu. Urapi kami semua, biar firman Tuhan menjadi kekuatan, pelita bagi kaki kami, terang buat jalan kami. Urapi hati pikiran kami siapkan hati pikiran kami untuk mendengar firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus. Dan setiap kita yang siap mendengar firman Tuhan, sama-sama kita berkata, amin. Shalom, puji nama Tuhan. Selamat bertemu kembali di acara Menara Doa GCC siang hari ini. Bacaan kita ada di Yesaya pasal 3, pasal 4, pasal yang kelima. Yesaya pasal 3 ini Tuhan marah terhadap umat Israel. Nah, kalau saudara membaca di dalam Yesaya pasal 1, Yesaya ini pelayanannya ada di zaman Usia, Yotam, Ahaz, Hizkia. Jadi pelayanannya di sekitar zaman itu. Dan di zaman-zaman itu ada sebagian kecil orang-orang yang cinta Tuhan. Ada raja-raja yang baik, tetapi akhirnya juga raja-raja itu tidak baik begitu. Tapi ada raja yang baik dari awal sampai akhir. Nah, di bawah pemerintahan raja-raja ini, Tuhan mencelah orang Israel pada masa itu karena kesombongan mereka. Ya, dikatakan di dalam pasal 3 ayat 16, Yahweh berfirman, oleh karena wanita Sion ini penduduk Yerusalem, telah menjadi sombong dan telah berjalan dengan jejang leher dan dengan main mata. Berjalan dengan jejang leher itu membusungkan dada, sombong, merasa mampu, merasa bisa, merasa kaya. Dan main mata ini artinya dia mencoba-coba untuk berhubungan dengan bangsa-bangsa lain yang menyembah berhala. Sebagaimana kita tahu, Tuhan mengatakan, berfirman kepada Israel, jangan mencoba-coba untuk bergaul dengan bangsa-bangsa lain supaya engkau tidak dipengaruhi untuk menyembah ilah-ilah mereka. Jadi
di pemerintahan ini bangsa Israel bermain mata. Tentunya setelah pemerintahan raja-raja ini juga mereka tetap bermain mata, tetap sombong begitu saudaraku ya. Nah dikatakan dengan gemerincing dan giring-giring kakinya, ini pamer. Ibarat seorang wanita dia pamer untuk menarik pria lain begitu saudaraku. Maka Tuhan akan membuat batu kepala Sion penuh kudis dan Yahweh akan mencukur rambut sebelah dahi mereka. Pada waktu itu Tuhan akan menjauhkan segala perhiasan mereka. Gelang-gelang kaki, jamang-jamang dan bulan-bulanan. Perhiasan-perhiasan telinga, ponto-ponto dan kerudung-kerudung. Perhiasan kepala, gelang-gelang rantai kaki. Tali-tali pinggang, tempat-tempat wangian dan jimat-jimat. Cincin meterai dan anting-anting hidung dan seterusnya. Ini Tuhan sedang marah dan menubuatkan sebentar lagi ya. Setelah Yesaya digantikan oleh Yeremia, maka kerajaan Yehuda ini akan mengalami penghukuman, yaitu diizinkan untuk ditawan oleh Raja Babel 70 tahun lamanya. Dan Tuhan menggambarkan itu seperti wanita yang sudah dikatakan tidak punya perhiasan, kepalanya penuh kudis, rambutnya dicukur begitu jelek. Dari tadinya begitu menarik seperti artis, tetapi begitu Tuhan izinkan dihancurkan oleh Raja Babel, ditawan sebagai budak, disembelih, itu mirip apa yang dikatakan Tuhan ini. Tuhan akan membuat batu kepala wanita Sion penuh kudis dan Yahweh akan mencukur rambut sebelah dahi mereka. Jadi jelek, tidak berharga, hina, ya, tidak punya perhiasan, ya. Maka sebagai ganti rempah-rempah harum akan ada bau busuk. Dan sebagai ganti ikat pinggang seutas tali. Ya, itu sebabnya Yeremia sampai menangis melihat umat Tuhan, kerajaan Yehuda yang ibu kotanya Yerusalem ini. Tadinya begitu hebat, begitu mengagumkan, dikagumi bangsa-bangsa. Tetapi tatkala mereka sombong, tatkala mereka membusungkan dada, Tuhan sanggup menghajar. Tuhan sanggup mengambil semua yang baik. Ibarat perhiasan-perhiasan wanita, Tuhan sanggup mengambilnya. Bahkan rambut yang merupakan mahkota wanita dicukur, itu artinya kemuliaannya hilang lenyap. Saudaraku, ini menjadi peringatan. Tentunya yang benar mereka harusnya menanggapi peringatan ini dengan bertobat. Tetapi sayang saudaraku, sayang mereka tidak bertobat. Dan kemudian di dalam pasal yang keempat, saudaraku, dikatakan begini, ayat 2. Pada waktu itu tunas yang ditumbuhkan Yahweh akan menjadi kepermaian dan kemuliaan, dan hasil tanah menjadi kebanggaan dan kehormatan bagi orang-orang Israel yang terluput. Nah, ini menunjukkan orang Israel yang tidak diangkut ke dalam pembuangan, di mana nantinya ada Ezra, Nehemia mulai membangun kembali rumah Tuhan dan tembok Yerusalem. Ini adalah nubuatan untuk Israel yang terluput. Tuhan berkenan membangun kembali kerajaan Israel, atau maaf, kerajaan Yehuda. Kalau Israel sudah runtuh lebih dulu, ditawan di Asyur, ya. Nah, saudaraku, ayat 3, dan orang yang tinggal di Sion dan yang tersisa di Yerusalem akan disebut kudus. Betul. Ya, pada zaman Ezra, Nehemia, mereka kudus. Yang kawin campur disuruh pisah. Ya, mereka mulai mentahirkan kota Yerusalem. Mereka mulai membakar korban. Ya, kemudian apa? Yakni setiap orang di Yerusalem yang tercatat untuk beroleh hidup, apabila Yahweh telah membersihkan kekotoran putri Sion dan menghapuskan segala noda dari Yerusalem dari tengah-tengahnya dengan roh yang mengadili dan roh yang membakar. Jadi keadaan berdosa, sombong, tinggi hati, ya, itu Tuhan kirimkan roh yang membakar, yaitu tentara Babel yang membakar Yerusalem, membakar rumah Tuhan, dan dibersihkan. Ya, setelah diangkut pembuangan, sisanya tinggal sedikit, mulai dibangun lagi oleh Ezra, Nehemia,
Dan kita melihat dari mereka yang sedikit tadi itu, Tuhan mulai berkenan kembali untuk umat kesayangannya. Sebagai pembelajaran bagi kita, jangan kita sombong, jangan kita mengandalkan kekuatan kita, memamerkan karunia-karunia kita, berkat-berkat kita, ya, berjalan dengan jejak leher, dengan main mata, artinya tidak lurus, tetapi memandang kiri kanan, tidak taat mengikuti firman Tuhan, tetapi main mata dengan dunia, artinya terpengaruh dengan godaan-godaan hawa nafsu dunia. Jangan, saudaraku. Tuhan bisa marah, saudaraku. Tetapi saya rasa, saudaraku, jangan sampai kita mengalami apa yang dialami Yehuda. Mari kalau kita merasa menyimpang, ada hal-hal yang tidak benar, cepat kembali sebelum Tuhan mengirimkan api yang membakar untuk memurnikan kita. Jangan sampai itu terjadi. Puji nama Tuhan, saya kira firman Tuhan ini menjadi peringatan bagi kita. Tetap rendah hati, tetap berjalan lurus, jangan main mata dengan dunia. Jangan mencoba-coba tertarik oleh hal-hal yang berbau dosa. Tuhan memberkati. Mari saya ajak kita berdoa lebih dulu. Bapak, aku berdoa untuk jemaat AGCC, baik sekolah minggu, baik kaum muda remaja. Tuhan, aku mohon anugerah-Mu. Tuhan, apa yang bisa kami lakukan kecuali berdoa, memuji, menyembah-Mu. Tuhan, keterbatasan kami betul-betul hanya mengandalkan anugerah dan kemurahan-Mu. Hati kami rindu dengan jiwa-jiwa, tetapi Engkau tahu keterbatasan kami, Tuhan. Kami hanya bisa menunjukkan perbuatan baik, perbuatan kasih. Kami belum berani untuk menginjili secara face to face. Tolong kami, Tuhan. Ampuni kami, tetapi Engkau, Tuhan, yang sanggup melihat keterbatasan kami. Bapak, kami akan mengakhiri menara doa siang hari ini. Itu sebabnya kami berdoa Bapa kami. Mari kita doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Mari saudaraku, saya tutup dalam doa berkat. Biarlah roh kerendahan hati, taat akan firman Tuhan selalu ada pada hati dan pikiran kalian. Kembali beraktivitas, jangan tergoda, jangan sombong, supaya engkau tetap dalam kasih karunia Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kasih karunia Tuhan semakin melimpah. Dalam nama Tuhan Yesus aku pohonkan doa berkat ini, dan semua yang diberkati katakan amin. Puji nama Tuhan. Sampai jumpa besok di waktu dan acara yang sama. Bye-bye. Tuhan memberkati.